Ya, selamat malam pemirsa PKTP. Senang sekali saya pada malam hari ini, Hesti Nurani, dapat menjumpai Anda sekeluarga di rumah. Apa kabar Anda? Saya senang sekali bisa berinteraksi dengan Anda dan dalam acara info kesehatan. Di mana pada malam hari ini selama 1 jam ke depan, saya akan bersama dengan narasumber kita, Dr. Alexander Edo Tondas, spesialis jantung dari Rumah Sakit Pupuk Kaltim, akan membagikan informasi kepada Anda tentang hubungan stres dan sakit jantung. Untuk itu, saya berharap pemirsa bisa menghubungi kami di studio melalui pesawat telepon 23444. Nah, baik pemirsa di rumah, kita segera memulai perbincangan kita pada malam hari ini dan kita sapa narasumber kita. Ya, selamat malam Dr. Edo ya. Selamat malam. Ya, kita biasa panggil Dr. Edo aja dok ya. Ya, Dr. Edo aja. Ya, biar lebih akrab. Ya, dok, ini menarik sekali dok temanya. Stres dengan sakit jantung. Yeah. Biasanya kalau kita orang awam ini berpikir dok, bahwa stres itu hubungannya dengan gangguan jiwa atau apa gitu dok ya. Yeah. Tapi ini ternyata ada stres bisa juga ada hubungannya dengan sakit jantung. Betul. Iya. Kita mungkin pertanyaan saya dok, kita kan sering kalau misalnya kita punya masalah atau aduh stres saya ini kan kadang kayak gitu. Itu gimana itu dok? Apakah stres ini jelek misalnya itu dok maksudnya? Ya, baik. Jadi pertama-tama biar kita sepikiran dulu ya. Stres ini apa gitu. Iya. Jadi stres ini secara umum itu adalah suatu tuntutan dari lingkungan itu dimana yang mengharuskan kita untuk beradaptasi. Nah, jadi sejak zaman purba dulu kita udah diberi anugerah oleh Sang Pencipta untuk beradaptasi dengan lingkungan kita. Ya, salah satu respon yang paling umum pada manusia itu adalah respon melawan atau lari, atau istilahnya itu fight or flight mechanism. Jadi zaman dulu kalau kita bayangkan orang zaman dulu, orang purba kan pekerjaannya berburu ya. Iya. Nah, jadi kalau tidak ada stres, alangkah sulitnya mereka untuk bertahan hidup. Jadi stres ini dalam batas tertentu dibutuhkan. Jadi misalnya bayangkan kalau tidak ada stres, tiba-tiba ada harimau misalnya, ingin menerkam orang purba gitu, dia santai aja nggak ada respon stres sama sekali, maka tentu manusia akan punah. Nah, jadi di sini ada suatu respon, dia fight melawan atau flight lari. Jadi mungkin secara refleks dia kalau misalnya dia merasa oh saya tidak punya senjata, ya dia akan lari. Tapi ternyata kalau dia kecerdasannya sudah cukup, dia membuat senjata, kira-kira dia mampu melawan atau menangkap makhluk liar itu tadi, hewan buas itu, ya dia akan melawan, fight gitu. Nah, dan juga dengan kondisi modern saat ini. Jadi kondisi modern saat ini, stres itu dibutuhkan oleh kita. Kita kan ingin menyelesaikan target-target kita ya. Apa yang kita punya target, bagaimana menyelesaikan satu pekerjaan dengan target yang jelas, dengan cara yang baik gitu kan. Nah, jadi stres dalam batas normal itu adalah baik. Jadi stres yang normal itu biasanya kita sebut dengan eustress, good stress. Good stress, ya. Stres yang baik, ya, stres yang mendorong kita, yang merangsang kita, yang memacu kita. Nah, tetapi di lain pihak, apabila stres ini berlebihan atau tidak bisa kita kendalikan, tidak mampu kita atasi dengan baik, tentunya pasti bersifat merusak. Nah, stres yang bersifat merusak inilah yang kita sebut distress, atau bad stress, gitu kan? Stres yang jelek gitu ya. Stres yang jelek. Ya, efeknya macam-macam ya, bisa ke psikologis, dan ini secara spesifik malam ini akan kita bahas apa efeknya ke bagian jantung. Iya, karena ya, kalau sumber stres kan banyak ya, bisa dari lingkungan kita. Lingkungan pekerjaan kita, atau bahkan dari diri sendiri, dari pikiran kita yang tidak mampu kita kendalikan. Gitu. Jadi ternyata ada juga stres yang baik tadi ya. Ada juga stres yang baik dalam batas tertentu. Dalam batas tertentu baik. Tapi kalau sudah tidak terkendali, terlalu besar, tidak mampu kita atasi dengan baik, dia jadi jelek. Jadi stres yang baik ini tadi
apakah ada ini yang seperti dengan tema kita, hubungan antara stres dan sakit jantung itu, untuk mekanisme menimbulkan penyakit jantung itu seperti apa gitu ya. Jadi kan kita sering kalau kita lagi ngobrol-ngobrol ya dengan keluarga gitu kan, ya kita sering ngomong, aduh ini kok wajar aja deh itu istrinya meninggal, bapaknya suka mabok-mabokan, bapaknya suka berjudi, pasti stres dia, pasti kena serangan jantung gitu kan. Atau ya pertanyaan mungkin ya itu, jadi kira-kira bagaimana mekanismenya kok sampai seseorang itu bisa mengalami penyakit jantung atau serangan jantung akibat dari stres itu. Jadi yang pertama itu kita tahu pada saat kita stres, yaitu tubuh itu akan mengeluarkan semacam hormon. Hormon stres itu yang disebut katekolamin. Ya mungkin kalau yang lebih akrab di telinga kita itu adrenalin. Nah, adrenalin yang terlalu tinggi itu efeknya ada dua ya, terhadap sistem jantung ya. Jadi yang pertama dia bisa meningkatkan tekanan darah. Yang kedua dia bisa meningkatkan denyut nadi. Nah jadi walaupun cuma sebentar efeknya, jadi pada saat orang itu mengalami stres, saat adrenalinnya itu meningkat tinggi, nah itu pembuluh darahnya itu akan mengkerut tiba-tiba, dan tensi itu akan naik, gitu. Nah memang setelah stres itu berlalu, tensi pun akan turun kembali. Nah, tetapi apabila stres ini berlanjut, terus-menerus bertumpuk secara kronis setiap hari, ya tentunya darah tinggi itu sendiri pelan-pelan akan merusak dinding pembuluh darah tadi ya. Nah, jadi dinding pembuluh darah, kalau darah jantung itu kan namanya pembuluh darah koroner. Nah di pembuluh darah koroner ini lapisan dalamnya itu kita sebut lapisan endotel. Nah ini yang memisahkan pembuluh darah, melindungi pembuluh darah koroner. Nah kalau lapisan endotel ini rusak lama-kelamaan karena tadi pembuluh darahnya meregang, mengkerut karena darah tinggi. Nah, lapisan lemak jahat itu bisa menyusup ke dalam pembuluh darah, lapisan bawah pembuluh darah. Nah, akhirnya bisa terbentuk plak di situ. Lama-kelamaan ya, dalam prosesnya berlangsung bertahun-tahun, akhirnya bisa membentuk plak. Nah, ini yang kita sebut penyakit jantung koroner. Ini tadi bukan hanya, jadi yang istilahnya tadi yang lemak jahat itu penyebabnya dari stresnya atau dari jadi stres itu menyebabkan darah tinggi yang berulang akhirnya kronis, gitu, yang mungkin tidak ketahuan. Karena biasanya kalau darah tinggi yang disebabkan oleh stres ini dia tidak selalu terdeteksi pada saat kita periksa di poliklinik. Nah ini namanya hipertensi darah tinggi kerah putih. Jadi bukan cuma kejahatan kerah putih, ada juga darah tinggi kerah putih gitu. Ya. Jadi pas dia lagi stres, lagi mumet dia, tensinya tinggi, tapi begitu udah selesai masalahnya tensinya turun lagi. Nah, jadi walaupun dia sesaat aja stres tadi, jadi meningkat tensinya sebentar juga, sebentar, bisa balik lagi. Tapi kalau lama-lama berulang-ulang terus-menerus tanpa dia sadari, dan biasa tidak terdeteksi. Pada saat kita periksa di poliklinik, mungkin normal saja. Tensi saya cuma 120, tensi saya 110. Tapi siapa yang tahu pada saat dia stres itu tensinya mungkin 140 ke atas, atau mungkin bisa sampai 160, kita tidak tahu. Nah itu disebut hipertensi kerah putih atau white color hypertension. Nah, itu yang pertama ya. Jadi efeknya itu sebenarnya efek nggak langsung ya. Iya, tidak langsung. Nah, kemudian yang kedua, efek terhadap denyut nadi. Nah, jadi tadi kan kalau stres yang kronis itu biasanya menyebabkan denyut nadi kita itu meningkat. Ya, jadi hormon adrenalin, hormon stres itu memacu jantung kita berdenyut lebih cepat ya. Lebih cepat. Nah, ternyata penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang penuh stres dan kemudian denyut nadinya itu pada saat istirahat itu lebih dari 90 kali per menit, maka orang ini berisiko lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung di masa depan. Gitu. Nah, jadi kalau normalnya kan orang normal itu pada saat istirahat mungkin sekitar 60 ya, 60-an, 70-an, 80-an. Tapi kalau dia pada saat istirahat saja, itu 90-an ke atas,
Nah, kita harus hati-hati gitu. Tapi kalau denyut nadi cepat ini terjadi misalnya dia setelah aktivitas gitu, itu wajar. Itu wajar ya. Nah, tapi kalau dia saat istirahat itu di atas 90, satu studi dari Finlandia menunjukkan bahwa dia memang berisiko lebih tinggi nanti di masa depan. Nah, harus Untuk dicari. terkena. Makanya dia harus dicari kenapa dia denyut nadi saat istirahatnya itu lebih tinggi daripada orang biasa gitu. Apakah murni karena stres? Nah, yang harus kita atasi. Ataukah kita bisa cari juga mungkin ada penyakit lain yang bisa menyebabkan denyut nadi istirahat itu lebih tinggi. Sepertinya gangguan gondok misalnya. Oh, iya. Nah, jadi harus kita teliti lebih lanjut seperti ya. ini gitu. Tapi hubungan stres dengan penyakit jantung ya berkaitan dengan tadi kenaikan tekanan darah dan sama kenaikan denyut nadi. Denyut nadi ya tadi ya dok ya. Jadi Gitu. jadi sama tekanan darah itu bersamaan gitu dok. Pada Ya, saat bisa. stres itu Biasanya bersamaan. begitu. Jadi kalau saat stres biasanya denyut nadi meningkat tanpa kita sadari, tensi Terus juga tensi meningkat, juga meningkat. pada saat kita sadari. Apabila Saat berlangsung kita- terus-menerus, efeknya tidak baik. Ini stres ini bisa menyangkut ke ini dok. Seseorang kan menghadapi seseorang menghadapi stres ini kan berbeda-beda dok. Betul. Apakah menyangkut ke misalnya saya pendiam terus misalnya ini kayaknya banyak ngomong ini. Misalnya kalau saya pendiam terus saya kurang bisa terbuka sehingga stres itu saya simpan sendiri, itu menyangkut ke tipe perbedaan saya itu dok ya. Jadi itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi pada tahun 70-an itu ada seorang dokter bernama Dr. Friedman. Itu dia meneliti sekitar 3.000 orang di Amerika, itu di San Francisco. Jadi ternyata Kita terima telepon sebentar. Baik. Ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, halo selamat malam. Ya, halo. Iya, dengan Bapak. Selamat malam, Mbak. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Ya. Bapak. Apa hubungan Pak? Ini dari Andi di Punter Pas ini. Pak Andi, di mana Pak? Ya. Nah, ini apa hubungan sakit jantung dengan batuk itu? Nah, saya kan pernah bukti ya, batuk. Atau hubungannya batuk dengan sakit jantung gitu. Atau tidak punya itu terhadap jantung itu atau penyakit lain mungkin. Ini karena sudah berapa hari ini sudah panjang, berapa hari ini sudah batuk sudah kurang lebih ada 4 hari batuk. Setelah habis batuk itu dada saya sebelah kiri nyeri. Nyeri ya. Iya, itu nggak bisa. Bukan itu. Ya. Berdebar-debar juga Pak ya. ya. Jadi tadi apa pertanyaannya? Hubungan batuk dengan sakit jantung. Ada hubungannya atau enggak? Batuk dengan sakit jantung. Oke, ini agak melenceng dari iya, topik ya, karena tapi dia nyeri sebelah. tapi saya coba jawab. Jadi kalau Anda seorang laki-laki berusia di atas 55 tahun dan juga memiliki beberapa faktor resiko lain ya, seperti darah tinggi, kolesterol atau diabetes, ya, apalagi Anda merokok dan ada riwayat keluarga, ini adalah faktor-faktor resiko penyakit koroner. Iya. Dan kalau laki-laki sudah berusia di atas 55 tahun, itu resikonya akan semakin meningkat. Karena itu ada sangat penting untuk check up.